perkenalkan saya Oktaviana Simarmata dengan NIM 2402010084. Nah, di sini saya akan membuat beberapa tutorial membuat tugas seperti contohnya tugas pertama membuat struktur organisasi secara otomatis. Pertama-tama kita bisa blok terlebih dahulu yang ingin kita buat strukturnya, terus kita copy, kita bawa kepada insert. Di sini kita bisa pilih Smart Art. Nah, di sini kita bisa masuk ke hierarki. Ada beberapa desain, saya memilih ini. Kita klik OK. Untuk menampilkan tulisannya, kita bisa text pen. Berikutnya kita blok terlebih dahulu, terus kita paste. Nah, kira-kira seperti ini tampilan strukturnya dari atas hingga ke bawah. Berikutnya kita akan membuat dari teks ini menjadi ke dalam tabel dengan cara otomatis. Pertama-tama kita bisa blok terlebih dahulu. Berikutnya kita insert. Kita pilih table. Kita klik convert text to table. Nah, di sini dia menyesuaikan number of column-nya 7, number of row-nya 12. Outer-nya sudah koma. Kita klik OK. Nah, di sini dia otomatis langsung buat kotak. Kita bisa tambahkan warna supaya lebih menarik. Saya pilih ini. Berikutnya kita agak rapikan dikit. Tengah. Kira-kira beginilah membuat teks dalam tabel secara otomatis. Berikutnya di sini kita akan menyeleksi atau menghilangkan tulisan RP pada tabel. Pertama-tama kita bisa blok terlebih dahulu. Kita bawa ke table layout. Berikutnya kita pilih convert to text. Nah, di sini dia langsung yang ingin kita convert itu tabs-nya dia langsung. Kita klik OK. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, kita bawa kursornya kepada RP. Kita tinggal tekan ALT saja. Kita blok yang ingin kita hapus. Kita backspace. Oke. Dia jadi tidak perlu satu-satu. Jika ingin membuat kotaknya, kita bisa ke insert. Punya tabel. Kita tinggal lakukan insert tabel. Dia akan menyesuaikan. Nah, ini bisa kita perkecil. Oke, berikutnya membuat tutorial autocorrect dan quick part. Pertama-tama kita bisa klik dulu kata yang ingin kita buat. Saya akan membuat nama saya. Berikutnya, prodi saya. Berikutnya, alamat rumah saya. Nah, jika ingin membuat autocorrect, pertama-tama kita bisa blok terlebih dahulu. Terus kita bawa ke file. Terus pilih option. Nah, di sini ada proofing. Kita tinggal klik proofing. Di sini kita tinggal pilih autocorrect option. Refresh-nya kita bisa masukkan kata kunci terserah kita.
Saya ingin membuat kata kuncinya saya. Tambahkan. Berikutnya kita klik OK. Nah, jika dia memang sudah kita buat autocorrectnya, saat kita hanya menuliskan kata kuncinya saja, dia akan muncul. Tadi kata kunci yang saya buat saya. Jadi saya tinggal ketik, terus saya enter. Nah, dia langsung muncul seperti yang kita buat tadi, tanpa kita ketik ulang. Berikutnya, kita akan membuat quick part. Kita bisa masukkan datanya terlebih dahulu. Saya akan memasukkan nama salah satu atau contoh perusahaan seperti PT Maju Bersama di Jalan Samsulin, Jawa Barat, nomor 32. Berikutnya, kita bisa bikin juga, misalnya dia menjual alat tulis dan perlengkapan sekolah. Jika ingin melakukan quick part, kita bisa dapat lakukan ini. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu. Terus kita masuk ke insert. Berikutnya di sini kita bisa pilih text box. Nah, kita save terlebih dahulu, save selection to text box gallery. Namanya PT Maju Bersama. Kita tinggal klik OK. Nah, jika ingin memastikan bahwasannya ini sudah terquick part, kita bisa cek di sini. Kita klik text box. Kita lihat tampilan di sini ada tidak. Nah, di sini dia ada judulnya ya, PT Maju Bersama. Kita tinggal klik. Nah, tanpa kita tulis ulang, dia akan otomatis mengikuti yang kita bikin tadi, karena sebelumnya sudah kita quick part. Untuk berikutnya, kita ingin membuat surat undangan atau surat massal secara otomatis. Pertama-tama kita bawa ke My Links. Kita pilih Select Recipients. Berikutnya kita dikasih beberapa pilihan. Kita pilih As and Exiting List. Sebelumnya saya sudah menyimpan data yang ingin saya buat atau nama-nama orang yang ingin saya undang. Kita tinggal klik dokumen. Nah, tampilannya seperti ini. Tinggal kita klik OK. Berikutnya kita arahkan kursor kita ke NIP dan masuk ke Insert Margi File. Kita ikuti judul awalnya NIP, kita klik NIP. Name, nama, kita klik nama. Alamat juga begitu. Berikutnya jika ingin menampilkan NIP, nama, alamat, dan jabatannya, kita tinggal klik Preview Result. Nah, dia otomatis seperti ini ya, tanpa kita ketik, datanya akan muncul seperti ini. Jika ingin menampilkan keseluruhan orang yang ingin kita undang, kita bisa lakukan atau klik Finish and Margi. Berikutnya kita pilih Edit Individual Document.
Nah, di sini ada bacaan al, kita akan tampilkan semuanya. Tinggal kita klik OK. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat data daftar isi, tabel, dan gambar dari file ini secara otomatis. Nah, jika ingin membuat daftar isi secara otomatis, kita bisa memulai dengan langkah ini. Pertama-tama buka filenya, terus blok bagian bab 1, masuk ke sini, pilih create a style, kita bikin judulnya bab 1. Modify, kita pilih heading 1. Karena ini bab 1 atau biasa digunakan sebagai judul, kita menggunakan heading 1. Ini kita perbesar, kita pertebal supaya dia jelas. Kita klik OK. Nah, jika kita sudah melakukan heading kepada bab ini, dia akan muncul segitiga-segitiga seperti ini di bawahnya. Oke, selanjutnya untuk membuat latar belakang atau yang bisa dibilang subbabnya dari bab pertama, kita bisa blok, kita masuk ke sini, kita bikin lagi di create a style, tapi dengan judul yang berbeda. Kita bikin subbab 1. Modify. Karena ini subbab, jadi kita menggunakan heading 2. Ini juga heading 2. Ini jangan kita bikin miring, kita pertebal. Oke. Sama seperti bab 1 tadi judulnya, jika dia sudah terheading, dia akan muncul segitiga-segitiga seperti ini di sampingnya. Lanjut, kita cari lagi subbabnya. Nah, perumusan masalah. Seperti langkah yang kedua tadi, karena ini subbab, jadi kita menggunakan rumus yang tadi sudah kita masukkan. Subbab ini ya teman-teman. Oke, oke. Ini juga sama ya. Kita tinggal klik aja karena sebelumnya kita sudah buat. Oke. Ini juga. Oke. Ini kita blok. Kita pilih ini. Oke. Berikutnya ini. Kita blok juga sama seperti yang sebelumnya. Kita pilih subbab 1. Oke, berikutnya untuk ke bab 2, kita bisa masukkan bab yang pertama tadi ya teman-teman. Agar dia bisa menyesuaikan, kita tinggal blok. Kita pilih yang tadi. Sebelumnya kan kita bikin bab itu bab pertama menggunakan ini. Jadi bab kedua juga boleh menggunakan ini teman-teman. Oke, dia sudah ada ya tanda segitiga-segitiganya. Untuk subbab yang bab kedua, kita harus membuat yang baru. Kita tidak boleh mengikuti subbab yang pertama, karena dia akan otomatis jadi, kalau kita mengikuti yang pertama, dia akan otomatis menjadi 1.7. Sementara kita tidak membuat itu, kita ingin membuat 2.1. Caranya seperti ini, kita blok, kita masukkan lagi kodenya, create a style. Ini kita bikin jadi subbab 2, karena sebelumnya yang pertama subbab 1. Kita modify, ini kita pilih heading 2 juga ya, subbab menggunakan heading 2. Heading 2, ini jangan dimiringkan, kita per bold. Oke, kita klik OK. Oke, sudah ada teman-teman. Lanjut, kita cari lagi. Nah, jika kita menemukan seperti ini, seperti judul baru di dalam subbabnya, ini kita harus menggunakan heading 3. Caranya seperti bagaimana? Seperti ini. Kita blok ini, terus kita pilih create a style. Ini kita bikin bab 3, bab 2, H, 3. Kita modify. Ini kita pilih
H3, heading 3, karena dia di dalam subbab heading 3. Heading 3. Oke, kita pertebal juga ya. Kita klik oke. Kita lihat. Oke, sudah ada teman-teman tandanya. Berikutnya, karena ini sama dari sini, kita tinggal masukkan aja ini nanti kodenya. Kita tidak perlu buat kode ulang. Kita boleh menggunakan kode ini. Karena dia sama. Oke. Hmm. Selanjutnya, ini juga sama ya, seperti yang 2.11. Kita gunakan saja ini. Kita tidak usah membuat kodenya yang baru. Oke. Ini juga. Oke. Ini juga. Oke. Nah, tadi kan ini sudah selesai. Kita sekarang ingin membuat mode simulasi. Ini kita bisa menggunakan ini di bawahnya subbab yang 4. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan subbab yang kedua ya, teman-teman, kodenya. Kita giniin. Kita pilih subbab kedua. Subbab. Kita akan menggunakan kode subbab yang di atasnya. Yang pertama tadi 2.1, berarti ini 2.2. Oke. Berikutnya, ini kita ubah seperti, ini kita tidak boleh menggunakan yang tadi kita buat sebelumnya ya. Habis subbab kan kita menggunakan ini. Ini nih. Kita tidak boleh menggunakan ini lagi. Karena nanti dia otomatis mengikuti yang di atasnya yang tadi. Jadi ada 2.16. Sementara kita tidak ingin membuat itu. Jadi caranya kita buat lagi yang baru kodenya. Create a style. Kita buat aja. Bab 2. Head 3. Ini judul baru ya. Kita modify. Karena ini di dalam subbab, kita gunakan heading 3. Ininya juga heading 3. Oke, kita bold. Kita pertebal. Oke. Nah, ini dia tampilannya. Ini kita tidak boleh mengikuti yang di atas tadi, karena nanti dia akan otomatis merubah jadi 2.6 gitu. Selanjutnya kita cek lagi. Ini kita menggunakan kode yang tadi barusan saja kita buat. Ini. Oke. Berikutnya, tahapan simulasi. Masukkan kode yang sama, bab 2, head 3. Oke. Kalau untuk yang ini, kita masih menggunakan subbab. Subbab dari heading 2. Kita cari subbab heading 2. Nih, 2.3 jadi teman-teman. Oke. Nah, nampak ya. Sudah ada tanda segitiganya. Berarti dia sudah terheading. Ini kita gunakan juga subbab 2.1 ini. Oke. Sama ini juga. Kita tinggal blok. Kita masukkan kode yang pertama kita buat di subbab 2. Oke, sudah terubah. Baik. Untuk bab 3 ini kita bisa menggunakan ke bab yang pertama lagi, teman-teman. Kita tinggal blok. Kita masukkan bab 1. Ini kodenya ya, yang seperti yang di bab pertama tadi, bab kedua. Nah, sudah nampak ya. Kalau untuk bab ini dia bisa menyesuaikan tanpa diubah-ubah. Dari bab 1 dia juga bisa untuk selanjutnya. Pendahuluan ini kita harus ubah. Sudah ya. Ini menggunakan subbab bab 3. Berikutnya, ini kita juga menggunakan yang subbab bab 3 ya. Karena ini subbabnya. Subbab bab 3. Oke, sudah ya. Berikutnya, nah ini juga kita menggunakan subbab bab 3. Kita tinggal masukkan kode yang pertama kita bikin di subbab bab 3. Oke, sudah nampak. Berikutnya, karena ini di dalam subbabnya, kita harus mengubah lagi, kita harus modify lagi. Kita blok, kita buat create a style. Ini kita bikin
bab 3, heading 3. Kita modify. Karena ini di dalam subbab, jadi kita harus menggunakan heading 3. Heading 3. Heading 3. Oke. Oke. Nah, jadi nampak kan? Berikutnya untuk di bawahnya ini sama, karena dia di dalam subbabnya. Jadi kita tinggal mencari kode yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Subbab, bab 3, heading 3. Ini ya. Oke, nampak. Kita tinggal blok lagi, kita cari kodenya, ini kodenya. Dia biasanya jika sudah 2 kali kita pakai, dia akan muncul di yang awal. Oke, ini sama juga ya. Kita tinggal klik kodenya aja. Dia akan otomatis. Ini juga. Oke. Nah, untuk ke bab 4 ini, sama seperti bab 1, bab 2, dan bab 3. Kita hanya menggunakan satu kode saja ingin membuat bab 4 ini. Kita menggunakan bab 1. Dah, nampak kan? Berikutnya, ingin membuat subbab bab 4, kita harus memasukkan kode baru. Kita harus create ulang. Kita blok. Terus kita create style. Kita masukkan judulnya subbab 4. Kita modify. Karena ini subbab, seperti yang saya bilang sebelumnya, subbab itu selalu menggunakan heading 2. Ini heading 2. Ini heading 2 ya. Ini bold. Oke. Dah, nampak ya? Berikutnya, ini karena subbabnya juga, jadi kita menggunakan judul yang sama, subbab bab 4. Kita cari di sini. Ini dia. Ini. Kita tinggal klik aja, karena kita sudah membuat kodenya sebelumnya. Bab 4. Nah, berikutnya, ini juga, karena ini subbabnya juga, kita bisa menggunakan ini. Oke. Udah, kita cari lagi. Nah, berhubung ini di dalam subbab bab 4, jadi kita harus memodify. Create style, name-nya kita ubah bab 4, H4, H3. Kita bikin modify, terus ini kita bikin heading 3, karena dia di dalam subbab. Oke. 3 ya. Kita pertebal, klik oke. Nah, dia sudah muncul. Untuk yang di bawahnya ini sama karena dia berada di dalam subbab. Kita tinggal cari saja bab 4 heading 3. Nih, bab 4 heading 3. Kita klik dia akan otomatis. Oke. Kita cari lagi. Nah, ini juga sama ya. Seperti yang tadi karena di dalam heading kita gunakan bab 4 heading 3. Sudah terlihat ya segitiganya. Oke. Kita cari lagi. Ini sama. Ini di dalam subbabnya. Jadi kita tinggal blok. Kita pakai ini. Ya sudah keluar tanda segitiga di samping. Berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Karena ini berada di dalam subbab. Kita gunakan bab 4 heading 3. Kita cari lagi. Nah, ini dia kita buat subbab. Kita tidak boleh menggunakan bab 4 lagi, karena ini masuk ke subbab. Kita tinggal blok, kita cari subbab bab 4. Ini. Oke, subbab bab 4.
Kita klik, dia akan otomatis ya mengikuti. Karena ini berada di dalam subbab bab 4, kita harus membuat ulang. Karena kalau tidak kita buat ulang, dia akan otomatis mengikuti yang tadi di atasnya. Oke, kita blok, create style, kita bikin bab 4, head 3. Kita modify. Ini kita pilih heading 3 karena dia berada di dalam subbab. Ini kita pilih heading 3 juga. Jangan lupa dipertebal. Klik. Oke. Nah, dia keluar, dia yang baru, dia buat yang baru. Nah, ini juga berada di dalam subbab yang tadi kita buat di atasnya. Jadi kita pilih subbab bab 4. Nih, 2. Kan pas. Oke, sudah selesai. Jika ingin membuat daftar isinya, kita bisa kembali ke awal. Kita klik di sini, kita tambahkan kertas. Kita buka insert, pick brick. Oke, dia sudah bertambah ya kertasnya. Jika ingin membuat daftar isinya, sudah kita tambahkan kertasnya. Kita klik, arahkan kursor ke sini, kita buka reference. Terus kita cari yang di sudut kiri, table of content. Kita klik, kita pilihnya otomatik table 1. Kita tinggal klik. Oke, kita tunggu. Nah, dia sudah keluar. Sini, seperti ini. Beginilah jika dia sudah semua terheading, dia akan terdata otomatis. Ini bisa kita ubah, kita bikin menjadi daftar isi. Oke, daftar isi sudah jadi. Beginilah kira-kira bentuk atau cara membuat daftar isi secara otomatis. Berikutnya, kita akan membuat daftar gambar secara otomatis. Nah, di sini kita cari dulu gambarnya. Kita cari gambarnya. Nah, di sini kita mendapat di bab 2. Jika ingin membuat daftar gambar secara otomatis, kita bisa klik gambarnya, klik, terus kita masuk ke reference, kita pilih insert caption. Oke. Untuk captionnya kita bisa menggunakan nama yang di bawah ini ya, teman-teman. Kita klik saja. Gambar 2.1 tahapan simulasi. Oke, sudah kita klik. Kita bikin label baru. Kita bikin judulnya gambar. Klik OK. Sudah ada ya. Kita klik OK. Nah, dia jika sudah kita data ulang, dia akan kecil seperti ini. Dia akan garis miring akan miring juga. Ini boleh kita hapus judulnya nih karena kita sudah ada. Kita hapus. Terus kita cari lagi. Di bab 3. Nah, di bab 3 juga ada teman-teman. Kita lakukan hal yang sama di bab 2 tadi. Ini bisa kita copy saja. Karena ini kan nanti akan kita gunakan sebagai judul. Ctrl C. Terus kita klik gambarnya. Kita masuk ke insert. Kita tinggal klik Ctrl P. Nah, dia akan ikut ya. Nah, ini juga labelnya dia juga sudah menjadi gambar. Tadi sebelumnya kan picture. Oke, kita klik oke. Nah, dia gambar 2. Ini kita hapus. Kita blok, kita back. Ini kita pilih insert caption. Karena sebelumnya tadi sudah kita salin, kita tinggal paste, Ctrl V. Ini dia sudah mengikut ya gambar ya, labelnya. Kita tinggal klik OK. Nah,
Ini dia berada di tengah-tengah ini judulnya. Jadi yang ini boleh kita hapus ya, backspace. Oke, kita cari lagi gambarnya. Karena ini masih berada di bab 4, dia mengikuti 4.2 yang atasnya tadi 4.1. Ini kita sama seperti yang tadi, karena ini sama yang ingin kita tulis judulnya kembali, kita bisa copy dulu terlebih dahulu. Kita copy, setelah kita copy, kita klik di gambar, kita pilih insert caption. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal paste. Nah, ini labelnya juga sudah otomatis ya, jadi gambar. Kita tinggal klik OK. Nah, ini bisa kita lihat di sini, sudah ada ya. Ini bisa kita hapus. Backspace. Berikutnya, kita cari lagi gambarnya. Nah, di sini juga ada gambar ya, masih di bab 4. Ini bisa kita blok juga, karena ini ingin kita ketik ulang lagi nanti sebagai judul. Kita copy, kita klik gambar, kita masuk insert. Ini kita bisa gunakan Ctrl Paste. Ini gambar ya. Sudah gambar, kita tinggal klik OK. Nah, dia seperti ini ya. Ini kita bisa hapus, backspace. Nah, ini juga sama. Ini bisa kita copy, kita klik gambarnya, terus kita menuju insert caption, terus kita tinggal copy paste. Nih, sudah ya. Sudah jadi gambar, kita tinggal klik OK. Nih, dia sudah jadi. Ini boleh kita hapus. Begitu juga dengan ini. Tadi 4.4, sekarang 4.5, karena dia masih di dalam bab yang sama. Kita bisa copy, kita klik gambar, kita masuk ke insert, kita paste. Nih gambar ya, kita klik OK. Nih, ini kita boleh hapus. Ini juga sama seperti yang di atas. Bisa kita copy, terus kita klik gambar, kita masuk ke insert caption, kita Ctrl paste. Nih gambar ya, kita tinggal klik OK. Nah, sudah, kita hapus. Ini 4.6, kita masuk ke gambar 4.7. Bisa kita copy kembali, kita klik gambar, masuk ke insert, kita tinggal paste. Oke. Nah, hapus. Ini juga begitu ya, sama. Kita copy, kita klik gambar, kita masuk ke insert, kita paste. Gambar sudah. Oke. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, ini gambar 49-nya kita sama lakukan seperti gambar sebelumnya. Kita copy, kita klik gambar, masuk ke insert, paste, masih gambar ya, sama ya, kita klik OK. Nah, ini kita hapus. Ini juga begitu. Kita copy, kita klik gambar, kita pilih insert, yang di reference, kita paste. Gambar labelnya ya. Labelnya harus bacaan gambar, karena dari awal kita sudah membuat new label dengan judul gambar. Kita klik OK. Nih, sudah nongol. Ini bisa kita hapus. Terus kita cari lagi. Oke, sudah sampai situ saja.
Kalau ingin membuat daftar isinya supaya kita lebih mudah mencarinya nanti, kita kembali ke awal, kita klik di sini, kita tambahkan kertas. Kita bisa masuk ke insert, terus pilih break break. Oke. Nah, sudah ada ya kertas baru ya? Sudah ada kertas baru. Kita tinggal arahkan kursor kita ke sini. Sudah. Kita masuk ke reference. Kita jika ingin membuat daftar isinya, daftar isi tabel, kita masuk ke insert table of figure. Kita klik. Nah, karena tadi sebelumnya sudah kita buat, dia akan muncul seperti ini. Formatnya from template, captionnya gambar. Karena kita ke gambar, jadi kita utamakan gambar, tidak yang lain-lainnya teman-teman. Gambar, kita tinggal klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dia sudah ada data-datanya ya. Nah, dia sudah ada apanya juga, kayak kode-kodenya gitu. Kita bisa buat judul di sini. Daftar gambar. Oke. Nah, oke, baiklah. Kira-kira begitulah ingin membuat daftar gambar. Berikutnya kita akan membuat daftar tabel. Pertama-tama kita cari dulu daftar tabelnya. Kita cari tabelnya. Nah, di sini di bab 4 ada tabel. Jika ingin membuat daftar tabel ini, kita harus menggunakan seperti daftar gambar tadi. Tetapi ini harus kita blok lebih dahulu sama karena ini akan kita jadikan judul. Berikutnya insert caption. Ini kita paste. Ini labelnya kita rubah. Kita tidak boleh menggunakan gambar lagi. Karena tadi kan sebelumnya sudah ada gambar. Dan ini kita ingin membuat tabel. Jadi kita ganti jadi tabel. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, dia seperti ini. Ini bisa kita hapus. Hapus. Oke. Karena ini lanjutan dari tabel itu, kita bisa buat juga. Ctrl I, sudah ada tabel ya. Kita klik OK. Ini lanjutannya. Nah, di sini dia akan muncul seperti ini. Berikutnya, ini kita copy. Insert caption. Paste. Tapi ininya kita ubah jadi 4.2. Wah, tabel sudah, kita klik OK. Nah, ya, 4.2. Ini 4.3. Kita copy, kita blok, kita buka insert, kita paste, sudah ya, sudah tabel, kita klik OK. Seterusnya seperti itu. 4.4. So, tabel OK. Sudah 4.4 ya. Ini juga kita ubah 4.5. Sudah, klik OK. Ini 4.5. Ini 4.6.
Oke, tabelnya sudah. Oh, dijepit samping ya. Ini bisa kita ulang. Kita masukkan insert, kita paste, tapi sudah. Ini kita enter saja. Oke, sudah ya. Tadi 4.7, berarti ini 4.8. Seperti insert, sudah tabel. Ya, 4.8, 4.9. Insert, titik 10. Oke, sudah ya. Titik 11. Oke, sudah 11, 4.12. Oke, insert caption. Oke, titik 12. Ini titik 13. Oke, oh, oke, 14. Ya, bagus, kita bisa enter. Titik 14. Ini 15. Bisa kita ini. Oke, ini jadi 16. Berarti, oh ini ke 17.
Ini seharusnya 18. Ini 18. Ini juga 18. Kalau ini 19. Ini 19. 20. Oke. Ini 22. Oke. Ini 23. 23. 4. Ya, tadi sudah 24. 25. Oke. Dua 27. 28. 28. 9. Satu. Dua.
37 cup coffee. Oke, ini kita paste. Oke, 37, ini 38 ya. Hmm, Ini 39, 9, puluh. Oke, ini supaya lebih bagus, kita enter 40, ini 41, kopi, satu, 2, 4, ini 4, 45, 46, 7, 50.
52. Oke, berikutnya jika ingin membuat daftar top konten, oh, insert table of figure. Nah, di sini dia otomatis ya teman-teman. From template tabel. Tadi yang membuat gambar dia caption labelnya itu tabel. Sekarang karena kita mau membuat tabel, caption labelnya itu tabel ya. Tadi sebelumnya gambar. Kita tinggal klik OK. Nah, ini dia untuk gambarnya. Kita bisa buat judulnya daftar tabel. Nah, untuk tugas berikutnya atau kita bilang tugas terakhir, setelah kita membuat seluruh daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, berikutnya kita akan membuat header dan footer. Kira-kira begini caranya. Pertama-tama, saya akan membuat tugas Oktaviani Simarmata. Berikutnya di bawahnya tugas Applikom. Nah, ini bisa kita edit, kita perbesar atau kita beri warna. Nah, setelah itu dia bisa kita desain, kita bawa ke insert. Berikutnya kita buka shapes, kita klik ini, terus kita arahkan kursornya ke sini. Berikutnya kita tarik sampai batasnya. Nah, kita bisa pilih gaya seperti apa. Saya ingin menggunakan ini. Nah, dan untuk footernya, kita bisa masuk ke header and footer. Berikutnya kita pilih ini. Nah, di sini ada beberapa desain. Saya memilih desain Austin. Nah, dia otomatis ya. Semua surat saya bernama ini dan footer saya berurutan atau yang biasa disebut dengan halaman nomor 43, 4, 45,
dan seterusnya. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Bye-bye.